Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Kepo, kirim.email podcast bersama saya Fikri Fatullah. Kepo didukung oleh kirim.email, layanan email marketing untuk pebisnis di Indonesia seperti Anda ya. Sangat mudah digunakan, insya Allah. Gunakan kode kupon Kepo saat akan mendaftar untuk mendapatkan diskon khusus ya. Jadi ke kirim.email itu alamat website, silakan buka browser Anda, tulis kirim.email, kirim.email. Gunakan kode kupon KEPO, KEPO untuk mendapatkan diskon khusus untuk semua paket berlangganan kirim.email. Oke, jadi kali ini kita akan bahas konflik, ya, sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Kalau kita sudah urusan sama orang lain, ya itu pasti tinggal nunggu waktu akan ada konflik. Apalagi kalau urusannya jangka panjang ya. Kalau cuma hari ini ketemu ya sudah gitu loh, terus nggak pernah ketemu lagi ya biasanya sih nggak akan ada masalah di situ ya. Tapi ini kalau kita sering ketemu, apalagi misalnya partner bisnis ya atau mungkin tim ya, kita dengan tim kita ya, atau ya paling skala paling kecil mungkin suami istri ya yang setiap hari ketemu ya. Nah jadi kalau sudah setiap hari ketemu itu kemungkinan besar akan terjadi konflik, dan episode kali ini akan membahas bagaimana membuat konflik itu menjadi bermanfaat atau konflik itu menjadi baik ya, karena toh konflik udah nggak terhindarkan ya. Jadi saya pribadi tidak menghindari konflik, ada konflik saya datengin. Nah bagaimana sekarang kita membuat konflik ini menjadi baik bagi kita semua, baik itu kita sendiri maupun pihak yang terlibat konflik di sebelah sana lah. Ini agak apa ya, agak menantang bagi sebagian besar kita, termasuk mungkin bagi saya ya, karena dunia itu selalu berkata ya hindari konflik itu tidak baik ya. Anda sering mungkin melihat anak-anak di jalan itu perang konflik ya, terus yang dilakukan sama orang tuanya adalah orang tuanya menengahi. Misalnya mereka konfliknya itu memperebutkan mainan, orang tuanya langsung mencari mainan pengganti untuk si anak yang sedang konflik gitu ya. Ini jadi kita dari kecil itu sudah dijauhi dari konflik. Ini membuat kita ya tidak terbiasa ya mungkin ya. Nah jadi sedangkan di dalam kehidupan dewasa ya, karena dari kecil kita seperti itu, kita jadinya mungkin harus menyesuaikan diri sedikit untuk menangani konflik. Dan bukan hanya menangani ya, menangani ini artinya ada konflik diselesaikan gitu ya, terus udah, atau dicegah konfliknya, enggak. Dalam hal ini episode kali ini tidak membahas mencegah konflik atau menangani konflik atau menghilangkan konflik, tapi membahas bagaimana membuat sebuah konflik menjadi bermanfaat. Jadi justru konflik itu perlu ya, buat saya sih seperti itu. Nah di titik mana dia jadi penting, di titik mana dia menghancurkan, itu kita harus tahu, ada konteksnya. Di titik mana dia diselesaikan atau dihindari atau dicegah, dan di titik mana dia jadi pertumpahan darah lah gitu ya. Ya, di titik mana dia jadi bermanfaat ya, ini kita harus tahu. Ya kalau emang ada konflik yang jelas-jelas dia berujung pertumpahan darah ya sebisa mungkin dihindari ya. Seperti mungkin katanya Bruce Lee ya, pertarungan terbaik adalah yang tidak pernah terjadi gitu loh ya. Nah, tapi ya lagi apakah di perusahaan kita ini kembali ke konteks bisnis ya. Apakah di dalam perusahaan kita semua konflik adalah konflik berdarah? Apakah kita pukul-pukulan setiap ada masalah? Ya enggak seperti itu ya. Yang ada adalah ya misalnya saya konflik sama temen di perusahaan gitu ya, atau ada tim saya atau staff saya konflik sama temennya, terus gitu gitu akhirnya mereka ketemu tuh diem-dieman ya. Itu yang seperti ini akan kita bahas di episode kali ini ya. Jadi justru menangani konflik itu tidak natural, itu tantangan pertama, bahwa setiap kita dari kecil itu orang tua kita cenderung untuk mencegah seorang anak ya, mencegah anaknya dari konflik. Ya mungkin nggak kita semua ya, mungkin orang tua Anda nggak, yang jelas orang tua saya mungkin iya dulu ya. Jadi kalau saya konflik sama saudara saya itu dicegah dengan berbagai cara, salah satunya dengan yaitu misalnya konfliknya mainan dikasih mainan pengganti, atau ya disita mainannya jadi dua-dua nggak dapet gitu loh ya. Intinya adalah akhirnya konflik itu berujung kerugian bagi kami berdua ya, atau keuntungan bagi kami berdua tapi nggak ada tengahnya ya. Nah jadi saat konflik kita harus ke satu pemahaman dulu, satu kesepakatan dulu, bahwa tidak selamanya yang konflik itu adalah orang-orang yang konflik adalah orang yang tidak baik. Itu melabel, itu beda bahasan lagi ya. Bisa jadi ya mereka konflik, dan ini akan kita bahas kali ini ya. Bisa jadi mereka konflik itu karena sesuatu yang baik gitu loh. Ya karena mereka ingin sesuatu yang baik jadinya konflik. Jadi yang konflik ini orang-orang baik
ya, untuk mencari suatu kebaikan, gara-gara itu jadi konflik gitu loh. Ya, ini yang sering terjadi dan ini akan kita bahas. Ya. Nah, kapan konflik menjadi bermanfaat atau bagaimana konflik bisa jadi bermanfaat saat pihak-pihak yang terlibat konflik itu saling percaya. Saya ulangi, sebuah konflik bisa menjadi manfaat, bisa bermanfaat bagi semua orang, ya, semua orang dalam perusahaan konteksnya, itu saat pihak-pihak yang sedang konflik itu saling percaya, benar-benar percaya ya, bukan percayanya itu bukan lip service gitu. Oh, aku percaya sama kamu, kita ini semua keluarga, nggak seperti itu, ya. Tapi benar-benar percaya bahwa saya percaya bahwa misalnya saya konflik sama tim saya di kirim email misalnya, saya percaya bahwa mereka memperjuangkan opini tersebut karena ingin kirim email yang lebih baik, karena menurut mereka itu yang benar dan ya ingin kebaikan bagi semua orang. Saya percaya itu dari hati beneran. Karena kalau enggak, tanpa kepercayaan ini konflik itu seperti politik aja gitu loh. Ya serendah itu buat saya. Kalau kita nggak percaya sama orang, ya kelihatan waktu kita ya nggak usah jauh-jauh ya waktu bahas politik lah ya. Hampir tidak ada politisi yang bisa saya percaya gitu loh ya. Jadi saat ada konflik di antara politisi ya isinya udah politik semua, halah gitu kan, ini kan kepentingan masing-masing aja gitu, karena ya kita udah nggak tahu lagi mana yang benar politisinya. Tentu saja nggak semua politisi seperti itu gitu ya, tapi yang terlihat di depan mata seperti itulah gitu ya, yang sering saya temukan gitu loh. Jadi tanpa kepercayaan yang ada adalah seperti itu, kita jadi beranggapan ya konflik itu cuma politik doang, yang satu pengen mendapatkan suara yang lain, suara masyarakat, jadi ya konflik hanya memperjuangkan kepentingan masing-masing gitu loh. Sedangkan konflik yang bisa bermanfaat bagi semua orang adalah saat kita saling percaya. Contoh, maksudnya bagaimana ya? Contoh suami istri ini yang paling gampang, paling sering, dan suami istri itu kan pasti konflik ya, pasti ya, nggak mungkin nggak nunggu waktu aja ya. Jadi yang terjadi adalah suami ingin yang terbaik untuk anaknya, misalnya sudah punya anak ya, istri pengen yang terbaik untuk anaknya. Nah, menurut si istri yang terbaik untuk anaknya itu adalah misalnya ini sekolah di sekolah A. Sedangkan menurut si suami yang terbaik untuk anaknya adalah sekolah di sekolah B. Nah, karena itu mereka konflik. Konfliknya bukan karena kepentingan mereka, enggak. Konfliknya karena mereka percaya ya bahwa ini yang terbaik untuk anaknya. Jadi ini di dalam kasus seperti ini, dalam kasus suami istri seperti ini yang saling percaya seperti ini, konflik adalah jalan untuk menemukan kebenaran atau menemukan solusi yang terbaik. Saya ulangi, konflik adalah salah satu jalan untuk mencari kebenaran atau untuk potensi solusi yang terbaik atau potensi jawaban yang terbaik. Ya. Jadi misalnya suami istri, si suaminya punya pertanyaan, si istrinya punya pertanyaan, jawabannya yang mana? Sama-sama nggak tahu, mereka ngasih jawaban masing-masing, mereka berargumen, mereka konflik. Mungkin istrinya nggak mau ngomong sama suaminya sebentar gitu kan ya. Tapi ini tujuannya baik, tujuannya apa? Tujuannya untuk si anak itu. Mungkin si suami mempertimbangkan jarak ke sekolah, mungkin si istri mempertimbangkan lingkungan, dua-duanya baik. Ya suami nggak ingin anaknya terlalu lama di jalan karena mungkin macet ya, jadi lelah, capek. Terus istri juga pengen ya lingkungannya lebih baik karena anaknya pengen tumbuh tempat yang lebih baik misalnya. Suami misalnya ingin wah di sana karena sekolahnya ternama menghasilkan anak-anak sukses. Si istri beranggapan di sini itu sekolahnya mengajarkan skill. Jadi gitu dua-duanya itu konflik gara-gara hal yang lebih baik. Mereka ingin yang lebih baik buat anak tersebut gitu loh. Bukan konflik gara-gara ingin mendapatkan suara si anak. Enggak seperti itu. Itu yang terjadi di politik ya. Ingin mendapatkan hati, ingin mendapatkan perhatian si anak. Enggak seperti itu. Ya jarang sekali suami istri konflik seperti itu. Konfliknya itu ya biasanya yang umum, yang sehari-hari, yang kecil-kecil ya. Itu gara-gara ya ingin mencari jalan, ingin mencari kebenaran dan ingin mencari potensi jawaban atau potensi solusi terbaik. Nah, itu berlaku juga di tim ya. Saat tim di dalam perusahaan Anda ya. Tim dalam perusahaan kita itu konflik dan kita saling percaya ya. Seperti saya bilang, saya percaya dengan tim saya. Jadi konfliknya kami itu adalah salah satu cara untuk mencari kebenaran, cara untuk mencari potensi solusi lebih baik. Saya yakin saya punya solusi, ya saya perjuangkan solusi itu. Menurut saya ini yang terbaik ya menurut saya kan gitu ya. Tapi apakah itu terbaik bagi tim? Menurut tim saya mungkin enggak gitu. Yang lebih baik seperti apa? Seperti ini, begini. Jadi ya konflik gitu kan. Konflik gesekan. Tapi ya setelah selesai ya ujung-ujungnya ya kita mau yang terbaik. Saya mau yang terbaik bagi perusahaan, saya mau terbaik bagi customer. Begitu juga mungkin tim saya mikirin customer gitu loh. Mikirin perusahaan juga, mikirin wah ini timnya bisa bahaya kalau ini dijalankan gitu loh. Keputusan saya dijalankan misalnya. Jadi masing-masing memperjuangkan sesuatu yang baik, jadi konflik gitu loh. Tujuannya jelas, tujuannya adalah solusi yang lebih baik.
Jadi kalau keduanya saling percaya, konflik adalah hanya sebuah cara untuk menemukan kebenaran atau menemukan potensi jawaban yang lebih baik. Apakah harus menggunakan konflik? Ya enggak. Makanya saya bilang hanya salah satu cara ya. Artinya apa? Seringkali ya konflik itu justru tidak direncanakan lah ya. Kita rencananya ya cuma meeting ngobrol doang gitu kan. Tapi saat meeting ngobrol ada konflik, itu kan nggak direncanakan. Tapi ya lagi, karena dua-duanya ini tujuannya baik, tujuannya untuk berkembang bersama, bertumbuh bersama ya. Jadinya ya dia justru bagus ya. Eh, ini saya bahas karena saya habis baca buku yang judulnya The Five Dysfunctions of a Team ya dari penulisan namanya Patrick Lencioni. Ya salah satu ini bukunya lagi di meja saya sekarang saat saya rekam ini. Salah satu dysfunction itu kan disfungsi ya. Ketidak berfungsian sesuatu. Jadi five dysfunction of a team adalah 5 hal yang membuat tim tidak berfungsi dengan baik. Salah satunya adalah fear of conflict. Justru jika tim Anda takut memulai sebuah konflik, ya itu artinya ada sesuatu di tim Anda yang disebut sama si Patrick Lencioni tadi adalah artificial harmony. Artificial itu buatan, harmoni itu keselarasan, kesetaraan lah harmoni ya bersama-sama gitu ya. Jadi yang dibilang tim kita ini keluarga kita ini sama-sama keluarga itu mungkin artifisial gitu loh. Kalau tim Anda tidak berani memulai sebuah konflik kalau menurut dia yang dia perjuangkan itu benar. Ya, saat yang dia bilang itu benar tapi berpotensi jadi konflik dan dia jalan juga dan dia berani melakukannya, itu artinya ada sesuatu yang benar di situ. Itu ada sesuatu yang tepat di situ. Ya. Tim yang tidak mau atau takut atau tidak terbiasa dalam sebuah konflik, ya bisa jadi dia memang tidak terbuka. Bisa jadi dia tidak percaya sama kita. Bisa jadi juga dia tidak dipercaya sama tim yang lain gitu, sama staff yang lain, sama anggota tim yang lain gitu loh ya. Jadi justru kalau kita percaya konflik hanyalah salah satu jalan menuju ke kebenaran, jalan untuk menemukan kebenaran dan jalan untuk menemukan potensi jawaban atau potensi solusi yang lebih baik. Catatan yang luar biasa sekali dari buku ini menurut saya ya. Ada 5, kalau pengen bahas 5-5-nya kabarin saya. Mungkin akan kita bikin episode podcast masing-masing lah ya. Ya, tapi dari 5 ini ya buat saya ada satu yang menarik. Anda silahkan cari bukunya atau cari videonya. Videonya banyak, si Patrick Lencioni ini di YouTube banyak dan materinya sering bahas ini ya. 5 Dysfunctions of a Team, bagus sekali ya. Untuk sekilas aja, apa aja 5 disfungsi itu? Yang pertama adalah absence of trust, itu dia tadi, ketidakpercayaan ya. Terus yang kedua adalah fear of conflict, yang ketiga adalah lack of commitment, tidak adanya komitmen. Yang keempat adalah avoidance of accountability, itu artinya tidak ada pertanggungjawaban. Yang terakhir adalah inattention to results, jadi tidak perhatian atau tidak peduli dengan hasil ya. Tapi buat saya dari semua kelima itu yang paling nendang dari buku ini adalah fear of conflict yang nomor 2. Jadi justru konflik itu adalah baik kalau orang-orangnya baik ya. Makanya dulu mungkin dalam agama Islam ya, itu kalau ulama itu berbeda pendapat maka masing-masing mendapat satu kebaikan. Kenapa? Karena saya melihat kesamaan di sini gitu ya. Karena ulama itu berbeda pendapat dan itu berselisih paham itu biasanya untuk menemukan kebenaran atau menemukan jawaban yang terbaik. Jadi ya Allah memberikan mereka masing-masing kebaikan mungkin ya, karena sudah berselisih paham itu gitu ya kalau dari sisi agama Islam ya. Dan mungkin juga sama di sini ya, bahwa kalau kita mencari sebuah kebenaran, mencari sebuah solusi yang lebih baik, mencari sebuah manfaat yang lebih baik lagi, maka konflik itu cuman alat, itu cuma salah satu jalan ya. Saya tekankan salah satu jalan untuk menemukan kebenaran dan menemukan jawaban yang lebih baik. Ya, banyak cara lain tentu saja, tapi biasanya kalau sudah konflik itu tidak selamanya buruk. Itu catatannya ya. Artinya kalau justru tim Anda itu takut konflik terus nggak enakan, itu artinya bisa jadi dia nggak percaya sama orang itu, dia nggak percaya, dia takut saat dia engage, saat dia tantang gitu ya, saat dia challenge dan itu timbul konflik, dia takut nanti dia diserang secara personal, dia takut nanti dia katain yang aneh-aneh gitu kan ya. Itu yang buat dia nggak mau memulai konflik. Padahal kalau dia percaya, dia tahu ini kalau aku bilangin ini, si ini akan terima dan ini kita akan diskusi dan ini akan lebih baik. Kalau dia percaya seperti itu, maka konflik itu sebenarnya baik. Mudah-mudahan, amin ya. Itu aja mungkin episode kali ini dari saya. Gunakan kode kupon KEPO untuk kirim email. Semua produk berlangganannya diskon ya, menggunakan kode kupon KEPO.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Insya Allah kalau tertarik ingin bahas semua 5 dysfunction of a team, silahkan kabarin saya di fikri@kirim.email, fikry@kirim.email. Dan kenapa Anda ingin saya membahas itu ya, 5 dysfunctions of a team. Anda boleh cari bukunya Patrick Lencioni atau cari videonya di YouTube. Ya, terima kasih, sampai ketemu di episode lain. Insya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.